kita diajarkan untuk saling bermaaf-maafan. Dari itu ya. Orang Kalsel sebenarnya paling bagus anak. Dikit-dikit kita rela ya. Kita rela ya. Itu ajaran yang luar biasa. Saya tidak menemukan di kota-kota lain di negeri ini. Tidak menemukan. Cuma ada di Kalsel. Dikit-dikit minta rela ya. Minta apa? Ini ngajarin kepada kita jangan anggap enteng dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia pertanggungjawabannya lebih berat daripada bikin dosa kepada Allah. Kalau dosa dengan Allah, Allah punya sifat Rahman, Rahim, Maha Pengampun. Rahmat Allah lebih luas dari kemurkanya. Cukup taubat selesai. Tapi kalau bikin dosa kepada manusia, satu, bertobat kepada Allah. Dua, harus minta dihalalkan dari orang yang kita zalimi. Kalau tidak, itu menghambat langkah kita masuk ke surga Allah. Maka tradisi kita menjelang nisfu Sya'ban, maaf-maafan itu ada dalilnya. Kalau masih musuhan, gak maaf-maafan, kita gak dapat ampunan di malam itu. Sampai di sini jelas? Jelas. Di lain hadis saya sampaikan kemuliaan Sya'ban. Atani Jibril, kata Nabi, suatu hari saya kedatangan kamu, namanya Jibril. Lalu Jibril berkata, Hadihi laylatun min nisfi Sya'ban. Ya Rasul, ini malam nisfu Sya'ban, kata Jibril. Walillahi fiha qutaqa minan nar. Ya Rasul, malam ini Allah akan membagi-bagikan tiket pembebasan dari api neraka. Dibagikan oleh Allah sebanyak bulu domba yang ada. Yakin satu domba saja bulunya berapa banyak? Pernah hitung bulu domba? Jangankan bulu domba, bulu kita saja nggak dihitung. Apalagi bulu domba. Betul? Betul? Bayangkan begitu banyak tiket yang Allah sebarkan. Tiket jaminan utaqab minan nar, aman dari ancaman api neraka. Tapi sayang, kata Jibril, ada 6 golongan yang tidak akan pernah bisa dapat tiket ini. 6 golongan, sita asnafid la yanalu, mereka tidak akan mendapatkan itu. Ada 6 golongan, la yanzurullah, jangankan dapat tiket aman dari api neraka, la yanzurullah, Allah saja tidak mau memandang dia. Maaf Bapak Ibu, mungkinkah saya memberikan sebuah hadiah kepada Bapak Ibu kalau saya sendiri saja tidak mau memandang Bapak Ibu? Orang itu kalau mau ngasih sesuatu harus diawali dengan memandang itu dengan tatapan cinta. Betul? Betul? Jangan mimpi mau dikasih suami, kalau suami sempat dia buka bilang mungkin jauh. Kalau mau dapat ampunan Allah, jadi orang yang dipandang dulu oleh Allah. Kalau Allah tidak mau memandang, tidak mau melihatnya, mimpi dia dapat ampunan, dapat rahmat, dapat pembebasan dari api neraka. Mimpi. Siapa di antara mereka yang termasuk 6 orang itu? Kalau saya kupas 6-6-nya nggak selesai bulan depan. Hari ini satu saja. Siapa di antaranya? Akhun liwalidayhi. Kata Nabi, orang yang durhaka dengan orang tuanya tidak akan dipandang Allah. Bahkan di lain hadis, Nabi pun gak mau melihat dia. Nabi berlepas tangan buat orang-orang yang durhaka dengan ayah ibunya. Kata Nabi, ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Aku berlepas tangan. Aku gak mau bertanggung jawab dengan anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya, yang melupakan tanggung jawab kepada ayah ibunya. Kalau Nabi berlepas tangan, apa mungkin dapat syafaatnya? Maka saya simpulkan orang yang durhaka dengan orang tua rugi besar. Dia tidak dipandang Allah, dia tidak akan dilihat oleh Rasulullah. Kalau Allah tidak memandangnya, ampunan mustahil dia dapatkan. Kalau Rasul tidak mau melihatnya, syafaat tidak mungkin dia hasilkan. Na'udzubillah min Astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah.
Ada pernah tahu buku karangan saya yang satu ini? Belum? Sudah. Siap dulu. Ini buku sudah mega bestseller, ratusan ribu terjual. Buku ini saking berkahnya, sangat dahsyat manfaatnya. Buku ini diangkat menjadi film dakwah layar lebar pertama saya. Nanti ingatkan saya di penghujung tausiah, saya bagikan link filmnya gratis buat Bapak Ibu. Ajak anak-anaknya nonton 4 episode saya bagikan. Tinggal klik nanti di handphone, klik, tonton sampai selesai. Saya pastikan berurai air mata, ingat dosa dengan ayah bunda. Nonton film saya gak cukup bawa tisu ya, bawa kanebo. Keren film. Nanti saya bagikan, mau? Kalau saya bagikan 4 episode gratis, jangan lupa setelah tonton like, share, and subscribe. Biar kasih semangat tim film kami Pak, terus menghadirkan karya-karya positif. Karena ada 7 film dakwah lagi akan saya buat, 7 film lagi. Ada kesempatan acil-acil kalau mau ikut main di film saya berikutnya. Mau? Saudara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bapak Ibu, 3 tahun setengah saya nulis buku ini. Lewat buku ini saya simpulkan Indonesia darurat krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Itu sebabnya Indonesia diangkat keberkahannya, diganti dengan bencana di mana-mana. Bujur? Jangan anggap remeh. Kedurhakaan itu bisa mencabut keberkahan, bisa menjadi pintu masuk bencana dan musibah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu masih ingat gak kejadian banjir besar di zaman Nabi Nuh? Anak-anak jawab yang kompak, kalian kenal Nabi Nuh? Di mana kalian kenal? Kalau ada yang kenal berarti makhluk purbakala. Adalah Nabi Allah Nuh, seorang nabi yang pernah diuji Allah dengan satu musibah. Musibah itu namanya banjir. Saking dahsyatnya, konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat ketika murka Allah hadirkan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Bukankah tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api? Tidak ada Allah kirim bencana kalau bukan karena dosa yang terjadi. Dosa apa yang dilakukan waktu itu? Apakah dosa umat Nabi Nuh yang suka membangkang dengan nabinya? Ternyata bukan hanya itu. Kata ulama, ada dosa yang lebih dahsyat. Dosa apa? Dosa pembangkangan seorang anak kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan, jangan main-main. Dulu baru ada seorang anak laki-laki saja. Durhaka dengan ayahnya, Allah tenggelamkan bumi ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak Indonesia sekarang? Bukan cuma durhaka dengan ayah, mereka berani mendurhakai ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu. Ketika kau durhakai ibumu, bersiap-siaplah 3 kali lipat bencana pasti akan hampir dalam setiap langkah hidupmu. Lalu bagaimana kalau dua-duanya sudah kita durhakai? Itulah yang terjadi saat ini. Bencana, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Kita tidak tahu bencana apa lagi yang akan Allah hadirkan untuk negeri ini. Bujur, jangan main-main. Ibu 3 kali lipat lebih mulia dari ayah. Anak-anak, dulu seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi,
"Ya Rasul, saya punya ibu, saya juga punya ayah. Mana yang harus lebih saya dahulukan?" Kata Nabi, "Ibu." "Yang kedua siapa ya Rasul?" "Masih ibu." "Yang ketiga siapa ya Rasul?" "Tetap ibu." "Yang keempat siapa ya Rasul?" "Baru ayahmu." 3-1. Ibu-ibu bantu saya jawab yang kompak biar bapak-bapak sadar kemuliaan kaum ibu-ibu. Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia siapa? Ibu. Lebih keras biar mereka merah wajah. Jangan pura-pura gak dengar. Mereka ini yang memuliakan yang bukan saya, Rasulullah. Yang kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Ibu. Yang tadi disebut Nabi cuma 1 kali saja. Siapa? Berarti mereka sudah mengizinkan 1 ayah 3 ibu. Mereka yang kasih kode. Selanjutnya terserah bapak-bapak. Jaga makan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah keliling Indonesia, macam-macam kejadian pernah saya lihat dengan mata, saya dengar dengan telinga, saya simpulkan dengan hati. Hari ini 3 saja cerita yang saya sampaikan. Cerita yang pertama, saya tabligh akbar di kota Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 5 jam lewat jalan darat menuju sebuah kota kecil namanya Muara Tebu. Kecil kotanya, kecil betul kalau dilihat dari peta. Ternyata di kota itu ada kejadian seorang anak laki-laki memanci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya meneteskan air mata lalu menyimpulkan dalam tulisan saya, pantes musibah ada, jawabannya banyak kacang lupa dengan kodenya. Kejadian yang kedua di kota Brebes, ada seorang anak usianya baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali meneteskan air mata, mencatatkan dalam tulisan saya, pantas Indonesia banyak bencana. Jawabannya banyak anak jadi majikan buat ayah ibunya. Dan yang paling memalukan dan memilukan kisah ketiga, Pak. Ada seorang ibu yang sudah tua, seorang janda yang soleha, masih mau bekerja, mencari rezeki yang halal demi menghidupi anak-anaknya. Jadi apa? Dia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, dia tahan. Dia tahankan demi untuk anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, seorang anaknya tidak ada yang meringankan jihad ibunya. Suatu hari ketika ibunya tengah bertani, masuk anak laki-lakinya membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya gak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu ketakutan, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara 500.000 saja. Saya makin menangis dan mencatatkan dalam kesimpulan saya, pantas Allah marah dengan kita. Banyak anak durhaka dengan orang tuanya. Bapak Ibu, demi Allah, sekali lagi saya ulangi, demi Allah, saya nggak pernah membaca dalam Al-Quran, saya tidak pernah menemukan satu hadis pun yang menceritakan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya.
anak setan. Jangankan membunuh Pak, durhaka saja tidak ada, tapi anak manusia sudah banyak ada di tengah-tengah kita. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila tabiatnya daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Mungkin ada setan yang sudah berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang berguna. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Kalau dalam bahasa Arab namanya Al-Jannatu fi Baitika. Al-Jannatu fi Baitika. Anak-anakku jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang berkah, bahasa para anbiya, bahasa wahyu, bahasa surga. Malu kalau kamu gak mau belajar bahasa agamamu sendiri. Saya pernah malu ketemu anak kecil-kecil seperti ini. Mereka pandai betul bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah. Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan pergi ke sana. Di kota Madinah dan Mekah itu anaknya kecil-kecil pintar bahasa Arab. Ajib, ajib. Siapa surga kita di rumah ayah dan ibu? Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan kita sibuk mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Kalau saya kupas satu buku ini 1 bulan gak selesai kajiannya. Hari ini sedikit saja. Kalau saya kupas semuanya